Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru P3K. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan pemberian afirmasi berdasarkan rapat kerja antara DPR dengan Kemendikbud semalam. Sekaligus juga di sini kita bahas perkembangan terbaru terkait respon cepat yang diberikan oleh Panselnas, dalam hal ini BKN, menyangkut penambahan afirmasi dan hal-hal penting yang berhubungan dengan P3K Guru. Sebelumnya, dalam rapat kerja antara DPR dengan Kemendikbud, ada 4 poin utama yang disampaikan oleh DPR berdasarkan usulan masyarakat, yakni dalam hal akomodir afirmasi terkait masa pengabdian, kemudian kisi-kisi yang tidak sesuai dengan soal yang diberikan pada saat ujian, lalu afirmasi usia bagi guru honorer, serta afirmasi berdasarkan topografi atau geografis daerah tertentu yang berdasarkan usulan dari DPR harus dipertimbangkan oleh Kemendikbud untuk ditambahkan afirmasinya. Nah, itulah poin-poin penting terkait dengan usulan dari masyarakat melalui DPR. Nah, sebelum kita lihat respon dari BKN, ini kita lihat dulu informasi terkait data jumlah pelamar dan hasil ujian tahap 1 yang disampaikan oleh Kemendikbud. Ini barangkali penting sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi ya, hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar kepada posisi-posisi tersebut ya. Jadi kita punya total yang terregistrasi yang melamar itu ada 925.000, melakukan ujian seleksi pertama ya, posisi 608.000 guru yang bisa mengikuti ujian seleksi pertama, dan ada formasi kosong sebesar sekitar hampir 180.000. Nah, formasi kosong ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa, dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi dari 326.000 formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30% itu terisi. Ya, dari 30% itu terisi. Ya, jadi saat ini yang 100.000 itu mewakili 30% dari 326.000 formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya ada formasi sisanya tadi yang 170-180.000 yang tidak ada pelamarnya. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama. Saya rasa itu, jadi mohon doa restu. Sekarang kita sedang dalam proses diskusi dengan Panselnas, kita lihat hasilnya, dan insya Allah perjuangan kita akan bersama akan dijawab. Nah, jelas di paparan Kemendikbud ya bahwa guru yang lulus di tahap pertama ini adalah sekitar 29% dari 326.476 formasi yang dibuka, mana jumlahnya di sekitar 94.000, dan ini yang akan diangkat menjadi guru P3K tahap pertama ini, yang kalau kita lihat kebanyakan ini adalah guru pemilik sardik. Namun ada beberapa poin penting tambahan lagi di sini. Yang pertama, pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Lalu, Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Nah, ini nanti akan didiskusikan dengan Panselnas. Lalu, Kemendikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Nah, ini tentu terkait dengan dasar hukum yang mendukung pemberian afirmasi itu. Lalu di sore harinya Bapak Ibu sekalian, ini ada tweetan dari Pak Biriduan ya, yang kalau menurut saya lebih seperti puisi. Disebutkan di sini, tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak pasti dan bersiap untuk kejutan esok hari. Nah, kalau melihat kalimat ini, pernyataan Pak Abi ini mengarah bahwa untuk tahap pertama ini sepertinya akan tetap mengikuti dasar hukum yang ada ya, yakni Permenpan nomor 28 tahun 2021.
Namun ditambahkan di sini, semua sudah dihitung, ditimbang kembali. Perubahan itu hal pasti. Nah, lalu di kalimat kedua ini seolah-olah ada peluang bahwa akan terjadi perubahan terkait apa yang berkembang di saat ini. Dilanjutkan di kalimat ketiga, mari kita terima sebagai makhluk religi, tiada yang sempurna di dunia ini. Segemas apapun saya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kalimat penutup ini barangkali Bapak Ibu sekalian maknanya ambigu ya. Yang pertama, bisa saja Pak Abi Ridwan menyatakan ini karena keputusan untuk tahap pertama ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Lalu yang kedua, bisa saja desakan dari PR dan masyarakat ya menyebabkan harus diubahnya sistem, sehingga dalam hal ini panitia menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya adalah harus mengikuti karena itu adalah usulan dari DPR. Namun secara umum kita lihat bahwa apa yang sudah terjadi di tahap pertama ini ya didasari dengan peraturan Permenpan nomor 28 tahun 2021, kalaupun ada perubahan pemberian afirmasi menurut yang berlaku selama ini di Indonesia, maka keputusan itu tidak bisa ditarik mundur atau berlaku surut. Sehingga saya lebih menganggap bahwa keputusan untuk peserta yang dinyatakan lulus di tahap pertama ini itu tidak akan bisa diganggu gugat. Nah, terkait ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, dasar hukum yang sudah ingkrah berdasarkan Permenpan nomor 28, maka 94.000 yang memenangkan formasi akan diangkat pemerintah. Ini yang sudah pasti Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, pemberian afirmasi berdasarkan usulan masyarakat akan ditetapkan setelah menyusun kembali dasar hukumnya melalui Permenpan. Jadi kalaupun ada pemberian terhadap Bapak Ibu yang ikut di tahap 1 ini tentu membutuhkan waktu yang cukup ya, karena harus disusun kembali dasar hukumnya. Yang ketiga, bagi peserta yang mencapai passing grade namun tidak mendapat formasi, ini berdasarkan paparan Kemendikbud tadi, diangkat tahun depan. Jadi peserta tahap 1, tahap 2, tahap 3 setelah mengikuti 3 kali tahapan, terutamanya kepada Bapak Ibu yang honorer, akan tetap diangkat oleh pemerintah di tahun depan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan paparan tadi, ada daerah-daerah yang memang formasinya tidak ada pelamarnya. Jadi arahnya kemungkinan besar ke sana Bapak Ibu sekalian, tergantung kepada Bapak Ibu apakah bersedia menerima atau tidak. Lalu yang keempat, ya, Kemendikbud juga tadi menyatakan bahwa daerah yang jumlahnya 36 Pemda ini akan didorong untuk membuka formasi P3K di tahun depan. Nah, lalu di pagi ini saya coba buka SSCSN, apakah sudah ada pengumuman terkait dengan pernyataan Pak Abi Ridwan tadi, karena ini adalah jadwal yang sudah ditetapkan dari awal. Nah, di sini kita lihat ini adalah tampilan dari halaman SSCSN. Kita lihat info lowongan, kota instansi. Nah, belum ada pengumuman untuk guru P3K ya, itu biasanya ada di layanan informasi. Lalu kita coba masuk ke info Kemendikbud. Nah, di info Kemendikbud kita coba lihat apakah ada tambahan pengumuman kelulusan P3K di pagi ini, tepatnya di 24 September. Kita coba lihat di pengumuman Bapak Ibu sekalian. Nah, di pengumuman juga masih berisi pengumuman-pengumuman sebelumnya, jadi belum ada ya. Kemudian kita coba lihat di unduh dokumen, apakah ada berkas yang berkaitan dengan pengumuman hasil ujian P3K di tahap 1 ini. Ternyata di unduh dokumen juga belum ada informasi terbaru ya. Berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Abi Ridwan tadi, maka kemungkinannya pengumuman itu akan tetap disampaikan di hari ini ya, barangkali nanti siang Bapak Ibu sekalian. Inilah barangkali informasi yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.